Bismillahirrahmanirrahim. Halo Sobat Driver, pada gimana semua kabarnya? Pada sehat ya? Insya Allah pada lancar deh semua. Yang penting kita sehat. Puji dan syukur. Dan Alhamdulillah kita ucapkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa. Selawat serta salam kita aturkan kehadiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu menjadi tauladan bagi kita umat muslim. Dan untuk kalian yang di luar agama Islam, tetap selalu berdoa dan selalu sabar dengan keyakinan masing-masing ya. Semoga diberi keselamatan dan kelancaran. Oke, Sobat Driver, di pertemuan hari ini nih, pagi menjelang siang, kebetulan ada lagi break, tadi narik pagi. Alhamdulillah semuanya lancar. Kita akan bahas mengenai solusi yang harus dilakukan kalau terkena pelanggaran apapun, mau PTO kek, mau PBO kek, mau PIP kek, mau UN kek, dan lain-lain. Apa aja tuh kira-kira solusi atau hal yang harus dilakukan kalau dalam kondisi pelanggaran? Jangan kemana-mana, ente stay di channel ini, kita bahas setelah berikut ini. Oke, stay tune. Oke Sobat Driver, jadi begini ya, untuk kalian yang main Maxim atau jadi ojol Maxim, itu kalau kena pelanggaran PTO, PBO, PIP, UN, ingetin kata saya, bukan kiamat ya, bukan kalian gak dapat orderan, hanya saja akun ini lagi dalam kondisi bermasalah. Dalam arti kata kalian lagi kalah bersaing karena ada parameter negatif. Yang harus dilakukan adalah pakai cara yang benar, bukan pakai cara instan, bukan pakai cara yang bisa membahayakan akun. Bukannya ketolong malah ke PM. Itu jangan dipakai. Jadi yang saya akan sampaikan ini adalah dengan cara kerja keras, dengan cara mentalitas kuat, dan juga dengan cara bukan instan, tapi di-trigger dari mentalitas kerja. Oke, yang pertama kita langsung masuk aja. Solusi yang pertama atau hal yang harus dilakukan yang pertama kalau kita mengalami apapun jenis pelanggarannya, baik yang bersifat indisipliner PTO, baik yang bersifat abuse application PBO, atau bersifat customer service UN. Nah, yang harus dilakukan adalah pertama, kalian harus sadar nih, sadar dulu, aduh gua udah kena pelanggaran. Baik kalian terima atau enggak, intinya kalian kena pelanggaran. Maksudnya secara sadar adalah berarti kalian harus udah mempersiapkan mentalitas, udah harus menyiapkan apa ya, daya kerja yang akan lebih ekstra lagi di kemudian hari untuk mengatasi hal ini. Jadi jangan malah memble, jadi jangan malah kayak mau kiamat gitu. Oh, nggak dapat orderan ntar, wah begini-begini, wah begini-begini. Nggak, semua masih ada solusinya. Dengerin saya. Itu yang pertama ya, kalian harus mempersiapkan mental dan sadar akun lagi pelanggaran. Terus yang berikutnya, kalian semua kan paham kan spot narik? Paham spot narik kan? Artinya histori-histori yang kalian sering dapat orderan, kalian paham kan tempat-tempatnya? Mungkin ada 2, 3, atau 5 spot historical narik kalian gitu. Nah, di sini kalian harus ekstra fokus dan ekstra gali lagi. Difokuskan tuh di histori kalian. Jadi kalau lagi dalam kondisi pelanggaran, fokus di area histori kalian. Kan ada beberapa histori tuh. Manfaatkan, fokuskan histori kalian. Poin yang berikutnya, kita tahu akun lagi bermasalah. Kita tahu kita lagi kalah daya saing. Yang harus kalian lakukan adalah jangan lama-lama di spot history kalian. Kan yang tadi saya bilang poin sebelumnya ada beberapa history kan. Nah, kalian jangan lama-lama teman-teman. Usahakan ya 30 menit, 40 menit. Kalau nggak bunyi ya kalian geser ke spot history yang lainnya. Ingat, ke spot history, jangan ngalor ngidul.
Jadi berpindah 35 menit atau 30 menit nunggu kosong, pindah ke history lainnya. Jangan berjam-jam di history itu aja. Jangan berjam-jam stay di tempat itu aja. Karena kalian lagi sulit bersaing karena ada faktor negatif tadi. Ya. Selebihnya kita akan lanjutin setelah berikut ini teman-teman ya. Kita santai dulu. Yang belum subscribe kita subscribe. Yang belum ngopi kita ngopi ya. Oke, kita lanjut setelah berikut ini. Oke sobat driver semuanya, kita lanjut. Poin berikutnya, untuk mengatasi semua pelanggaran apapun jenisnya, kalian dengarkan saya dan fokus. Yang berikutnya, kalian sering-sering minta like ya, tanda feedback bagus ke pelanggan, dan pastikan pelanggan itu sudah beri feedback di aplikasinya. Jadi jangan kalian ngomong doang, liatin dia ngasih feedback apa enggak. Kalau kalian minta feedback bagus atau feedback positif ke pelanggan, artinya kalian itu sebelumnya udah harus bagus, udah harus oke, udah harus sesuai prosedur bawanya. Jangan kalian bawa ugal-ugalan, kalian bawa nggak sesuai standar, terjadi keributan, kalian minta like, nggak masuk akal. Jadi artinya kalian tuh sesuai standar, maksudnya ramah, terus bawa juga nggak ugal-ugalan, tahu batas aman, terus juga paham track, yang bikin pelanggan nyaman. Setelah tidak ada kendala, saat turun baru kalian minta like ya. Perlu diperhatiin tuh, jadi jangan sembarangan minta like. Pastikan dulu proses sebelumnya kalian udah oke dan bagus. Berikutnya yang gak kalah penting teman-teman, kalau dalam posisi pelanggaran, kalau dalam posisi akun gak baik-baik aja, kalian manfaatkan aplikasi, manfaatkan layanan yang ada di aplikasi. Jadi maksudnya itu, orderan apa aja yang di aplikasi kalian manfaatkan, cocol maksudnya. Entah mode bike, entah mode delivery, entah mode food. Yang penting kalian bisa masuk penghasilan ya, karena akun lagi lama autobitnya misalkan. Jadi gitu. Dan kalau kalian memang pengen lebih cerdas lagi, yang paling dekat dimanfaatkan, atau delivery yang harganya lumayan manfaatkan, atau terserah kalian tekniknya bagaimana. Yang penting kalian bisa dapat uang. Jadi yang berikutnya ini nih, yang ini kalian manfaatkan peluang potensi yang ada di aplikasi. Oh lumayan nih harga, cocol aja. Oh lumayan nih delivery, cocol aja. Terus bang, ada yang bilang kalau pelanggaran itu PTO, PBU harus 100 orderan baru selesai. Ingat ya, di aturan taksi driver nggak ada secara aturan itu nggak tertulis harus 100 orderan PTO selesai. Nggak, fakta di lapangan, pengalaman yang berbicara, kadang tergantung kinerja atau si driver. Bisa jadi dia 2 minggu bisa hilang, bisa jadi dia lebih dari 2 minggu hilang, bisa jadi dia kurang dari seminggu juga hilang, karena tadi ada effortnya, ada kerjanya. Banyak hal yang tadi, solusi yang tadi dijalankan. Jadi itu ya teman-teman ya, kalau ada yang bilang harus 100 orderan itu belum tentu juga, karena nggak ada aturan tertulis. Tapi faktanya kalau kalian bekerja keras dengan pola rutinitas biasa dan yang kalian lakukan dengan step-step yang tadi, itu terbukti ampuh gitu teman-teman. Dan yang terakhir kawan-kawan, kita ini kan tahu ya, semua pekerjaan itu pasti ada tantangan dalam bekerja, termasuk di dunia perojolan kayak kita nih, khususnya Maxim ya, yang agak berbeda pemahaman algoritma dan cara dapat ordernya. Nah, ini yang kadang bisa membuat kita itu mentalnya down. Makanya saya selalu bilang mental harus kuat. Poin yang terakhir adalah yang pengen saya sampaikan dalam menangani solusi ini, kalian jangan diliatin mulu ratingnya setiap hari. Perasaan gue udah berapa orderan hari ini, tapi kok nggak berubah ya, PTO nggak hilang ya. Jadi saran saya, kalian nggak usah dipantau setiap hari.
lakukan rutinitas biasa, lakukan pekerjaan biasa yang tadi, step-step yang tadi dengan cara kerja keras dan pantau 3 hari, 5 hari kemudian. Ada nggak progres? Jangan setiap hari dipantau. Yang ada kalau tidak ada perubahan, nanti mental kalian yang berpengaruh. Ah, males gua nggak berubah juga. Ah, males gua begini-begini juga. Gitu, nggak berubah-berubah. Jadi lebih baik kalian jalankan tadi poin-poin yang saya bilang dengan ekstra kerja keras, bangun subuh, rubah pola, jam sibuk geber, histori dimanfaatkan, terus jangan kalian pantau, udah biarin aja. Yang penting orderan masih masuk dan kalian masih ada solusi. Ingat ya, solusinya nggak ada yang instan, dan jangan sampai terpancing untuk melakukan hal yang instan. Karena nih teman-teman, biasanya kalau kalian menggunakan hal itu, yang mengerjakan akun kalian tuh selamat, tapi akun kalian yang ke PM. Kita itu bekerjakan berdasarkan sistem. Jadi kalau kalian aneh-aneh, cepat atau lambat record itu ya, cepat atau lambat record. Kalau udah terdeteksi atau terrecord, nah bahaya ini, bisa putus dan balik lagi. Bukan solusi, malah nyusahin, akun terputus. PM, kalau orang kantor ada lagi moodnya enak bisa dibukain, kalau dia lagi banyak pekerjaan, lagi stres dalam ada hal apa kalian bisa nggak tertolong gitu. Jadi seperti itu teman-teman ya, lakukan poin-poin yang tadi dan nggak ada yang instan, semua perlu kerja keras, berubah pola, bangun dari subuh. Kenapa sih saya sering ngaranin, Bang, narik kalian harus rubah pola dari subuh? Karena kalau dari subuh itu kemungkinan masih masif orderan. Kalau akun bisa dapat 1-2 di jam yang masih pagi, itu udah panas tuh akun, menyebabkan di jam-jam berikutnya kalian udah bisa lebih ringan. Oke teman-teman, kurang lebih itu aja ya konten singkat. Jadi itu solusi buat semua yang mengalami pelanggaran. Mudah-mudahan insya Allah bermanfaat, dan faktanya memang itu solusi yang sebenarnya ya, yang udah sering diterapin sama kawan-kawan driver sebelum-sebelumnya yang mengalami dengan kondisi parameter negatif. Anda nggak pernah lupa deh, selalu ingetin tetap waspada, stay safety di jalanan, dan selalu hati-hati, lagi ikhtiar, fokus. Kalau lelah udah break, istirahat, pulang, besok lanjutin, insya Allah lebih baik gitu. Dan mental terus harus kuat, semangat walaupun kondisi dinamika nggak baik-baik saja. Oke, salam driver semuanya, tetap semangat dan jangan lupa di subscribe ya teman-teman. Kalau bermanfaat, komentar dengan bahasa yang sopan dan bagikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di konten-konten yang lainnya. Bye.